Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Irnasari akan menjelaskan networking tools konfigurasi IP pada Linux. Pertama-tama kita buka VirtualBox terlebih dahulu. Setelah membuka VirtualBox, selanjutnya kita pilih setting, lalu klik pada network. Setelah tampilan network, ada adapter 1 yang berisikan settingan default jaringan pada Linux, yaitu NAS. Setelah itu keluar dari setting, lalu mulai proses booting Ubuntu. Setelah proses booting pada Ubuntu selesai, kita masuk pada terminal. Setelah masuk terminal, kita akan masuk ke root dengan kode sudoku. Setelah memasukkan kode sudoku, kita harus memasukkan password. Lalu kita ketik kode lspci, yaitu merupakan tools yang berada pada layer 1, dipakai untuk mengecek apakah interface jaringan sudah terpasang atau belum. Apabila ditemukan network controller atau Ethernet controller, artinya perangkat jaringan sudah siap digunakan. Setelah masuk root, kita keluar dari directory home menggunakan kode cd. Setelah keluar dari directory home, kita ketikkan kode apt min-get update untuk memperbarui sistem Ubuntu. Setelah kita ketikkan kode apt min-get update, kita tunggu proses update-nya sampai selesai. Kemudian kita install NetTools menggunakan kode apt min-get install NetTools yang digunakan untuk monitoring dan menjaga keamanan jaringan untuk internet atau local area network. Setelah itu kita tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah proses install NetTools selesai, kita cek ketersediaan Ethernet card sudah ada atau belum dengan kode DMESG grep ETH. Perkenalkan, nama saya Adining Tri Karunia Putri akan melanjutkan penjelasan tentang networking tools konfigurasi IP. Setelah membuka ke DMSG grep ETH, lalu masuk pada ARP. ARP merupakan tools yang dipakai untuk melihat alamat NIC dari komputer yang terkoneksi secara langsung ke server. Kemudian buka pada ifconfig,
Ifconfig digunakan untuk melihat interface beserta alamat IP yang sudah terkonfigurasi. Lalu membuka pada root yang digunakan untuk memeriksa tabel routing serta memodifikasi tabel routing. Kemudian kita coba untuk teks internet ke server Google dengan cara ping google.com. Lalu kita memeriksa tahapan koneksi menggunakan traceroute. Tetapi sebelum memeriksa tahapan koneksi, kita install paket traceroute dengan mengetikkan apt minget install inetutils traceroute. Setelah itu tunggu beberapa saat sampai proses instalasi selesai. Dan kemudian instalasi paket kedua dengan mengetikkan apt minget install traceroute. Kemudian tunggu sampai instalasi selesai. Di sini saya Rizky Rahman Safitra akan melanjutkan tentang penjelasan networking tools konfigurasi IP. Untuk yang pertama, MTR. MTR digunakan untuk melihat informasi paket yang diterima dan paket yang keluar. Kemudian netstat-min-a. Netstat-min-a digunakan untuk melihat atau untuk mengetahui port berapa saja yang terbuka untuk koneksi pada PC. Setelah itu, kita masuk pada direktori etc dengan cara cd/etc. Kemudian, lihat file pada direktori etc dengan cara ls, kemudian enter. Lalu, masuk pada direktori apt, kemudian masukkan kode ls untuk melihat isi filenya. Pada direktori apt, terdapat file yang bernama source list. Source list digunakan untuk repositori pada Ubuntu. Kemudian, kita copy source list default Ubuntu dengan nama file source.org.list yang berfungsi untuk membackup source list default Ubuntu. Jika terjadi error pada source list yang telah diubah, kita masih dapat menggunakan source list default yang sudah di backup. Kemudian, kita masuk pada source list milik default Ubuntu. Lalu, kita ubah source list atau repositori milik default Ubuntu ke repositori milik Poliwangi. Di sini, kami sudah menyiapkan repositori milik Poliwangi yang kemudian kita copy ke source list pada Ubuntu. Setelah itu, kita simpan dengan cara Ctrl X, Y, kemudian Enter. Setelah mengubah repositori Ubuntu, kemudian kita update dengan kode apt minget update. Kemudian kita tunggu sampai proses update pada Ubuntu selesai.
Di sini saya Said Krista akan melanjutkan penjelasan tentang networking tools konfigurasi IP. Setelah update, kita matikan Ubuntu dengan menggunakan perintah sudo power off. Lalu kita ganti network Ubuntu dengan masuk pada setting, lalu pilih network. Pada bagian adapter 1, kita ganti ke bridge adapter. Kemudian akan muncul tulisan Qualcomm Atheros, yang artinya kita merubah network Ubuntu yang semula jaringan default menjadi jaringan yang terhubung langsung dengan WiFi di Windows. Lalu kita tekan OK, kemudian start Ubuntu. Setelah masuk Ubuntu, kita masuk ke terminal, lalu masuk ke user root dengan mengetikkan perintah sudo, lalu isi password. Kemudian ketik perintah cd untuk keluar dari directory home. Kemudian kita ketik perintah ifconfig untuk melihat konfigurasi IP address. Bisa dilihat pada inet jaringan yang semula NAT menghasilkan IP 10.0.2.15 setelah diganti menjadi adapter bridge menerima IP dari WiFi Windows yaitu 192.168.1.6. Kemudian kita masuk ke direktori etc menggunakan perintah cd/etc. Kemudian kita ketik ls untuk melihat isi direktori etc. Kemudian masuk pada direktori network dengan perintah cd network. Lalu ketik ls untuk mengetahui isi direktori network. Terdapat file yang bernama interface. File interface digunakan untuk men-setting IP pada Ubuntu. Lalu kita masuk pada file interface menggunakan perintah nano interface. Kemudian kita ketikkan pada bagian bawah ifase low inet loopback dengan ketikan allow min hotplug enp0s3. Kemudian di bawahnya lagi auto enp0s3 dan ifase enp0s3 inet dhcp. Perintah tersebut digunakan untuk membuat jaringan dhcp. Lalu kita ketikkan lagi di bawahnya yaitu auto enp0s3.21. Kemudian ifase enp0s3.21 inet static dan address 192.168.10.127 digunakan untuk membuat jaringan baru dengan statik menggunakan IP 192.168.127. Lalu kita simpan dengan menekan CTRL+X, kemudian tekan Y, kemudian enter. Lalu kita keluar dari semua direktori dengan mengetikkan perintah cd. Lalu kita restart jaringan menggunakan perintah /etc/init.d/networking restart. Tunggu sampai muncul tulisan OK. Jika valid, maka ada yang salah pada settingan IP. Setelah OK,
kita cek konfigurasi IP menggunakan perintah ifconfig. Bisa dilihat ada penambahan jaringan secara statik dengan menggunakan IP 192.168.10.127.